Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah saya, serta para pembenci channel ini yang ada di Malaysia. Bertemu kembali dengan saya. Hari ini, petualangan dari para punggawa muda timnas kita di Qatar harus terhenti. Tapi, meskipun terhenti, saya perhatikan dari tadi beberapa dinamika yang berkembang di pecinta sepak bola Indonesia. Mungkin kecuali Bung Toel yang tidurnya malam ini, ya tidak ada yang merasa kecewa dengan penampilan timnas kita. Membanggakan tim muda ini. Karena apa? Karena meski skornya tadi cukup mencolok di laga melawan Australia, tim langganan Piala Dunia di beberapa edisi terakhir sejak mereka bergabung dengan AFC dari zona Oceania, tidak pernah sekalipun mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Tim yang dikalahkan Argentina 2-1 dalam perjalanannya ke menjadi juara, juga tim yang dikalahkan Italia dalam perjalanan menuju juara, dikurung oleh para pemain kita yang mayoritas ya, kebanyakan ya di sana berusia 20 tahunan, 20-21 tahun. Ivar Jenner 19 tahun, Marcelino 19 tahun, bocah-bocah. Hubner 20 tahun, Struijk 20 tahun, Hernando 21 tahun, Bagot 21 tahun, Witan 22 mengurung tim yang selalu lolos ke Piala Dunia. Dari segi hasil, ya memang terlihat buruk. Bahkan tapi permainan timnas kita itu diakui oleh pengamat bola di mana-mana. Sebagai contoh, ini saya bacakan ulasan dari ESPN setelah tim kita kalah tadi. Apa kata mereka? Ya, despite stirring display, Indonesia have been eliminated from the AFC Asian Cup after cruel 4-0 loss. The Subway Socceroos dengan gambar bendera Italia were agreeably flattered the scoreline. Gitu kan. Jadi dia katakan, meski menampilkan penampilan yang menggemparkan steering display, Indonesia harus telah tereliminasi, telah gugur dari AFC Asian Cup setelah kekalahan yang kejam 4-0 dari Subway Socceroos, Australia maksudnya, yang diragukan, merasa tersanjung dengan skor yang terlihat di papan. Ya, bukan tidak ada alasan ya ESPN mengatakan seperti ini. Karena skor yang 4-0 itu tadi sama sekali tidak menggambarkan penampilan di lapangan. Ya. Kita lihat di pertandingan tadi, Indonesia main dengan gagah perkasa. Dan berbeda dengan Malaysia yang seperti curut dipermainkan singa gitu, dengan ball possession 84% melawan 16%. Jadi hanya 16% mereka memegang bola di 90 menit pertandingan. Mereka baru bisa menyerang ketika singanya memberikan peluang, mereka lari, gol gitu kan. Dan pelatih Korea senyum-senyum setiap gol bersarang ke gawang mereka oleh Malaysia. Tadi tidak, kita melaksikan kegelisahan dari pelatih Australia ketika tim mereka dikepung oleh anak-anak muda kita tadi. Ya. Dan hasilnya di Indonesia kita bangga dengan perjuangan mereka. Dan itu sesuai dengan karakter bangsa kita, bagaimana berdirinya. Kita adalah bangsa yang menghargai proses, menghargai perjuangan. Bukan semata dengan hasil, gitu ya. Kita tidak semata berorientasi pada hasil, tapi proses itu kita sangat hargai. Ya, contohnya bangsa kita sekarang, kita tidak
kaya Malaysia umpamanya atau Singapura. Karena apa? Karena kita menolak diintervensi oleh Belanda. Kita menolak dijadikan persemakmuran seperti Curaçao, Suriname, Antillen, gitu ya. Yang persemakmuran Belanda seperti sekarang ini, yang mereka mungkin lebih baik keadaannya dari kita, tapi masih tetap menjadi subordinatnya Belanda, seperti sebagaimana Malaysia, Singapura, dan negara-negara persemakmuran sekarang yang masih didikte oleh Inggris sampai akhir ini. Kita tidak mau seperti itu ya. Dan mereka itu seperti di video saya sebelumnya, saya katakan adalah bangsa okulasi. Ya, mereka bangsa okulasi dan kita bangsa pejuang. Itu bedanya. Dan itu tercermin dari bagaimana respon kita terhadap hasil di Piala Asia kali ini. Kita lihat ya. Kita, meski tersingkir, masuk 16 besar. Kalah dari Australia, kita tetap tersenyum. Kenapa? Karena kita melihat gameplay dari permainan timnas tadi, layaknya tim Eropa. Dan harus kita akui, tapi kita tumpul di depan. Kita tidak punya striker yang mematikan. Untuk di lini depan, kita semua harus mengakui bahwa Malaysia memiliki pemain yang lebih baik di lini itu. Tapi secara keseluruhan tim, kita jauh lebih bagus dari Malaysia. Dan apa satu lagi yang kita lihat dari tim ini? Kita melihat harapan. Tim ini diisi oleh pemain-pemain muda. Ya. Beberapa nanti di Piala Dunia 2007, seperti Marcelino dan Jenner, juga Hoki Caraka, mereka masih bisa main di Timnas U23. 4 tahun mendatang, mereka masih bermain di Timnas U23. 2 jangkar di lini tengah kita, 2 tahun dari sekarang masih bisa bermain di Timnas U23. Sekarang mereka masih bisa bermain di U20. Jadi apa yang kita lihat? Harapan. Ini yang membuat kita, meski kalah dari Australia tadi, tetap tersenyum, bangga, karena kita melihat harapan di depan. Itu juga yang dulu kita lihat ketika kita mendirikan bangsa ini. Kita buang semua fasilitas yang akan kita dapatkan seandainya kita tetap mau menjadi persemakmuran Belanda, sebagaimana Curaçao, sebagaimana Suriname. Ya. Karena kita melihat ke depan. Bagaimana nanti bangsa ini kita bangun dengan mandiri. Dan di sepak bola itu tercermin karakter kita ini. Kita lihat ya. Kebijakan naturalisasi. Kita bandingkan dengan bangsa okulasi tetangga kita. Kita, mayoritas yang kita naturalisasi adalah pemain-pemain muda. Jenner 19 tahun, Troik 20 tahun, kemudian Hubner 20 tahun. Kita melihat ke depan. Seperti bangsa ini, kita menanam dari biji. Nanti menjadi pohon, dan itu menghasilkan buah. Di gelombang berikutnya, ada yang sudah matang. Untuk membimbing yang lain, Tom Hay, 28 tahun. Nathan, 21. Jay Itzes, 23. Jadi kita jangka panjang berpikirnya ya. Kita bandingkan dengan timnas Malaysia yang kemarin diberi giveaway 3 gol oleh Korea. Yang kita lihat mereka apa? Piala Dunia 2027 nanti, mereka itu seperti buah yang sudah busuk. Sudah lewat masa puncaknya. Jumlah mereka 2 kali lipat dari jumlah pemain naturalisasi kita. Ya. Pemain naturalisasi kita hanya Jordi Amat, Andy Walsh, Stein Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafa Strik, dan satu lagi nggak ikut bermain tadi, Mark Locke.
Ya, Elkan banyak disalahpahami sebagai pemain naturalisasi, padahal dia bukan. Dia sama seperti kita. Dari lahir sudah WNI, sudah punya paspor Indonesia, tapi bedanya dia hanya tidak lahir di Indonesia, dia lahir di Bangkok. Tapi lahir di Bangkok pun warga negaranya Indonesia dari lahir, gitu ya. Jadi kita hanya 7 pemain naturalisasi. Bahkan kalau bedakan lagi naturalisasi dan keturunan, kita hanya punya 1 naturalisasi, Mark Klok. Sisanya adalah pemain-pemain berdarah Indonesia yang motivasinya membela negara ini untuk membanggakan neneknya, membanggakan bapaknya gitu. Makanya kita lihat ya, bandingkan dengan pemain naturalisasi Malaysia yang sudah tua-tua, mereka ingin hasil instan. Sama seperti negaranya. Mereka ingin yang instan, mereka kesampingkan seperti kita, mandirian, harga diri, macam. Kita itu yang penting, proses. Dan selalu tidak ada yang gratis di dunia, betul-betul tanpa efek samping pilihan apapun kita ambil. Ya seperti kita di negara kita, ya dengan memilih mandiri seperti ini, kita terrealisasi dari Eropa, umpamanya kita tidak bisa bebas ke sana seperti persemakmuran Malaysia atau persemakmuran Inggris atau persemakmuran Belanda. Tapi dalam jangka panjang kita mandiri sebagai bangsa. Ekonomi kita tentukan sendiri, tidak didikte. Dan juga rasisme pas segala macam minimalisir. Itu bedanya Malaysia ya. Naturalisasi pun ini begini kan. Mereka mengharapkan hasil instan, tapi mereka nggak berpikir ke depan. Bagaimana 2027, bagaimana selanjutnya. Kita tidak. Ya, mereka hanya memikirkan hasil instan. Makanya sekarang kita di Indonesia, gelombang dukungan untuk naturalisasi kembali begitu besar, sementara di Malaysia, kita lihat sekarang ramai-ramai orang meminta proyek naturalisasi mereka diberhentikan. Karena bangsa mereka memang begitu, bangsa berpikir pendek. Oke. Jadi, begitulah ulasan saya untuk terakhir kalinya untuk Piala Asia kali ini. Besok atau lusa mungkin kita akan bicara bola lagi, tapi dengan tema yang berbeda. Begitu terus, semangat Indonesia. Terima kasih untuk punggawa Garuda yang sudah berjuang menunjukkan kemampuan terbaiknya. Anda tampil seperti para pahlawan di Surabaya, meski kita tahu kalah lawan kita itu Inggris, lawan kita tetap melawan. Dan Anda tunjukkan luar biasa, itu penampilan terbaik Indonesia. Dan inilah kita Indonesia. Bangsa pejuang, bukan bangsa okulasi, seperti tetangga kita. Ya, kita berorientasi, kita lebih bangga melihat proses perjuangan kalian daripada tetangga kita yang berorientasi pada hasil. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.